Novel audio terbaik 2024. Pagoda Pancer 14. Aku punya hadiah besar untukmu. Rumah Tuan Kota. Xiao Ying menemui akhir yang menyedihkan. Saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk meraung. Bagaimana dia memperlakukan Ouyang Rong dan beberapa murid klan Piao Miao lainnya sebelumnya kini telah dibayar kembali beberapa kali. Xiao Ying merintih, tenggorokannya dia hampir seperti roh jahat, tanpa jejaknya kesombongan yang biasa dan karakter yang mendominasi. Dia tidak bisa lagi menindas orang lain. Saya tidak bisa lagi menghina Xiao Nunu. Xiao Ying terhuyung dan jatuh ke tanah, harga dirinya benar-benar hilang. Xiao Yi di seberang tiba-tiba menjadi sangat marah. Kamu sangat berani. Kamu berani melakukan ini padanya. Kamu tidak akan pernah bisa meminta maaf bahkan jika kamu mati. Xiao Yi sangat marah. Sosoknya bergetar, dan kemudian dia meleduk menjadi aura pembunuh, dan energi spiritual di badannya didorong secara ekstrim tanpa syarat apapun. Aura kekerasan melonjak seperti air pasang, dan gajah giok berubah dari energi pedang yang menyelimuti Xiao Yi. Segera setelah itu, bentuk binatang gajah giok besar berubah menjadi energi pedang yang agung dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Energi pedang itu panjangnya lebih dari 10 meter, seperti kapal perang pemecah es yang tak terhentikan, bergegas menuju Xiao Nunu untuk membunuhnya. Bahkan jika badan pedangnya rusak, aku akan tetap membunuhmu. Bang! Mata Xiao Yi merah padam. Dirimu sendiri sebanyak 800 pertukaran darah adalah langkah yang berbahaya. Api merah tua membakar badannya, dan energi pedang yang terbang menuju Xiao Nunu tiba-tiba berubah menjadi merah tua. Mati! Menghadapi serangan putus asa Xiao Yi, Xiao Nunu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali di wajahnya. Apakah ini kartu truf terakhir yang kamu sembunyikan? Sepertinya, tidak ada yang istimewa. Dengan raungan dingin, Xiao Nunu mengangkat tangannya keluar, dan seekor harimau putih tiba-tiba muncul di belakangnya. Segera setelah itu, aura yang kuat dan ganas muncul di mata Xiao Nunu. Bang! Lalu, gelombang energi darah lainnya meleduk. Energi darah ini berasal dari Blood Spirit Pearl. Saat momentum Xiao Nunu meningkat lebih dari 5 kali lipat dalam sekejap, harimau putih di belakangnya tiba-tiba memiliki mata merah, dan pola binatang biru di badannya juga berubah menjadi pola darah misterius. Minghu Chang Haijin. Nunu meraung dan segera meninju. Aum! Harimau putih dengan bercak darah di sekujur badannya segera keluar. Mengejutkan! Mengejutkan! Diberkati oleh kekuatan manik-manik roh darah yang kejam, kekuatan ciptaan Minghu Chang Haijin sekali lagi melampaui batas. Di satu sisi ada auman gajah yang menggemparkan bumi, dan di sisi lain auman harimau mengguncang gunung dan sungai. Kedua momentum tersebut sama kuatnya dengan air dan api. Pada saat kedua kekuatan bertabrakan, harimau putih yang berlumuran darah tiba-tiba berubah menjadi cahaya tinju berdarah yang menakutkan. Energi Minghu meledukkan segalanya, dan cahaya tinju berdarah itu langsung menghancurkan tinju yang berdebar kencang energi. Panjang, energi pedang meleduk, bumi meleduk, dan dimanapun cahaya tinju bersentuhan, ribuan puing meleduk. Ekspresi Xiao Yi berubah drastis. Ini adalah kartu asnya yang tersembunyi pada akhirnya. Itu adalah gerakan yang hanya bisa dia gunakan dengan risiko merusak badannya. Tanpa diduga, Xiao Nunu meninjunya hingga tewas. Cahaya tinju berdarah menghancurkan energi pedang di sekitar Xiao Yi, dan sisa kekuatan jatuh ke badannya. Bang! Pukulan ini hampir menyebabkan organ dalam Xiao Yi bergeser. Pukulan ini membuat seluruh tulang di badannya retak dan sakit. Aliran udara yang kuat meleduk di depannya, Xiao Yi mendongak dan menyemburkan darah, lalu tersandung ke belakang. Kiang! Pada saat ini, pisau ajaib yang sangat dingin menembus lapisan gelombang udara dan langsung menuju ke hati Xiao Yi. Kejatuhan keluarga Xiao dimulai dengan penyerahanmu. Pupil mata Yi memantulkan pedang tajam itu, dan dia mundur dengan ngeri. Jangan bunuh aku. Namun, pedang Xiao Nunu terus membunuhnya dengan cepat. Di saat kritis ini, Xiao Yi tiba-tiba meraung, "Ayahmu, aku tahu di mana ayahmu." Hiss! Ujung tajam pisau ilmu hitam itu langsung menembus bahu kiri Xiao Yi. Mata Xiao Nunu menyipit, dan jantungnya akhirnya berfluktuasi. Saat mendengar kata ayah, pisau ajaib di tangan Xiao Nunu bergeser sedikit, dan pedang yang seharusnya menembus jantung lawan berpindah ke bahunya. Rasa sakit yang parah membuat fitur wajah Xiao Yi menjadi bengkok dan mengerikan.
Dia menatap Xiao Nunu lekat-lekat, keberadaan ayahmu. Aku tahu. Xiao Nunu mengepalkan gagang pisaunya rat-rat, katakan. Hei. Xiao Yi menyeringai, jika saya memberitahu Anda, maukah Anda melepaskan saya? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menawar. Pergilah ke neraka. Mata Xiao Yi tajam dan ganas, dan belati itu bersinar dengan kilat biru. Itu sangat cepat dan langsung menuju ke mata kiri Xiao Nunu. Saat belati itu mengenai, perisai perunggu muncul secara otomatis. Namun yang mengejutkan Xiao Nunu adalah belati listrik berwarna biru ini benar-benar menembus pertahanan perisai perunggu. Sulit dipercaya kalau belati ini sebenarnya adalah senjata yang melampaui senjata spiritual kelas atas. Hei, senyuman Xiao Yi sangat menakutkan. Pedang bajak guntur miliknya adalah senjata spiritual kualitas terbaik. Pertahanan Xiao Nunu sendiri tidak dapat menghentikan serangannya. Tapi yang tidak disangka Xiao Yi adalah kekuatan fisik Xiao Nunu bahkan lebih kuat dari perisai perunggu. Xiao Nunu dengan cepat mengangkat tangan kirinya dan memblokirnya di depan matanya. Bang! Belati itu mengenai telapak tangan kiri Xiao Nunu, dan seberkas petir biru meleduk di telapak tangan Xiao Nunu. Ujung tajam dari senjata spiritual kuasi kelas atas masih sangat menakutkan. Busur guntur mengalir ke seluruh papan, dan telapak tangan Xiao Nunu tertusuk. Cici! Busur petir itu seperti naga bertanduk yang berpotongan, dan ujung belatinya berjarak kurang dari 2 inci dari mata Xiao Nunu. Darah menetes dari telapak tangan kiri Xiao Nunu, namun tidak ada bekas rasa sakit di wajah Xiao Nunu. Xiao Yi tercengang. Dia mencoba mendorong belatinya, tetapi bilah petir itu sepertinya tertancap di pelat besi, tidak bisa bergerak. Kamu tidak punya kesempatan, suara dingin Xiao Nunu mencapai telingaku. Xiao Yi tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk. Saat dia hendak mundur, pisau ajaib hitam di tangan Xiao Nunu mengarah keluar. Bang! Awan kabut darah meleduk, dan seluruh bahu kiri Xiao Yi terpisah dari badannya. Ah! Darah bercucuran, dan raungannya melengking. Xiao Yi menutupi bahu kirinya yang patah dan terjatuh kembali dengan ngeri. Kubilang, aku akan memberitahumu di mana dia berada, jangan bunuh dia. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pisau ajaib di tangan Xiao Nunu keluar lagi, dan bayangan pisau cantik itu berputar dan menebas dada Xiao Yi tanpa ampun. Darah cerah beterbangan di bilahnya, dan badan bagian atas Xiao Yi langsung terputus. Dalam sekejap, Xiao Yi merasa kehilangan kendali atas badannya, dia menyaksikan tanpa daya saat bagian di atas dadanya terbang. Kelopak mata Xiao Nunu sedikit terangkat, dan matanya dipenuhi dengan kesombongan yang diam-diam. Kamu ingin mengatakannya, tapi aku tidak ingin mendengarnya sekarang. Jika itu bohong, itu hanya akan mengarah pada konspirasi berikutnya. Kiang. Saat suara itu jatuh, pisau ajaib di tangan Xiao Nunu terlintas kembali lagi. Cahaya pisau mewarnai matanya dengan dingin, dan badan bagian atas Xiao Yi yang terbang di udara kembali terpotong oleh energi pisau tajam. Hiss! Tiba-tiba, kepala Xiao Yi terbang menjauh dari lehernya dalam bentuk berputar. Di satu sisi pedang ajaib Xiao Nunu, dia menangkap kepala lawan dengan pedangnya, mengangkat jubahnya dengan aura pembunuh yang kuat. Aku akan mengirim kepalamu kembali ke keluarga Xiao. Mengejutkan. Xiao Yi, murid tingkat pertama dari klan pedang Tiangang, langsung dipenggal oleh Xiao Nunu saat ini. Saat ini, Xiao Ying, yang hanya memiliki separuh hidupnya tersisa, benar-benar dalam keadaan sangat ketakutan. Melihat Xiao Yi yang dipenggal, dia akhirnya merasakan teror dari Xiao Nunu. Xiao Ying merintih dan tersandung menuju gerbang istana Tuan Kota. Dia ingin lari demi hidupnya. Selain berlari untuk hidupnya, tidak ada pemikiran lain di benaknya. Tapi pada saat ini, di gedung tinggi di istana Tuan Kota, Mu Yuir membuka busur yang cekatan dan indah dengan mata merah. Busur dan anak panahnya seperti batu giok, dengan pola yang sangat indah. Sebuah panah hitam emas diam-diam dikokang. Panah ini untuk kakak senior Ouyang, untuk kakak senior Yun Zhou, untuk kakak senior Xiang Dongliu. Dan untuk semua kakak laki-laki senior yang terbunuh. Mengejar panah bulan. Aduh! Mengeluarkan suara yang unik, suan panah emas mengeluarkan aliran udara yang cemerlang dan bergegas keluar. Anak panah ini terbang sejauh 2 mil dalam sekejap. Xiao Ying, yang telah kabur ke gerbang kota, merasakan suara angin yang tiba-tiba datang dari belakangnya. Dia tanpa sadar melihat ke belakang.
Hiss. Hujan dari keluar, dan panah hitam emas tanpa ampun menembus tenggorokan lawan, dan dia memakukannya dengan kuat ke gerbang. Pada titik ini, semua orang di klan pedang Tiangang benar-benar dikalahkan. Restoran Tianxiang terang benderang. Sebagai salah satu restoran termewah di kota Pohon Suci, restoran Tianxiang didanai oleh Kamar Dagang Wanjin. Kamar Dagang Wanjin biasanya menegosiasikan bisnis dengan beberapa keluarga besar di kota Pohon Suci di sini. Saat ini, di ruang VIP restoran Tianxiang, Gongsun King, putri tertua dari keluarga Gongsun, sedang berdiri di dekat jendela, bergumam pada dirinya sendiri, dalam hidupku, ini adalah pertama kalinya seseorang menolak janji temu. Gongsun King sedikit terdiam, orang itu sia-sia. Biarkan dirimu menunggu di sini lebih dari 1 jam. Ini sangat tidak berperasaan. Gongsun King mengeluh tidak puas, dan kemudian bersiap untuk pergi. Saat ini, suara kacau dan berisik datang dari jalan utama di kota Pohon Suci. Kemudian sejumlah besar orang bergegas ke arah yang sama. Wakil Presiden, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pintu kamar dibuka, dan seorang pria parubaya berpakaian pramugara menatap Gongsun King dengan tegas. Apa yang terjadi? Gongsun King bertanya. Rumah Tuan Kota, sesuatu yang besar terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Kami tidak tahu persis bagaimana situasinya, tapi pertempuran sengit terjadi di dalam, dan sekarang beberapa keluarga besar di kota Pohon Suci telah bergegas selesai. Siapkan kuda. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Gongsun King mengenakan jaket yang tergantung di dinding dan bergegas turun. Pada saat ini, terjadi kekacauan di kota Pohon Suci. Makhluk roh yang agung menarik kereta dan bergegas ke rumah Tuan Kota. Namun, saat semua orang tiba, pertempuran telah usai. Di luar rumah Tuan Kota, kepala beberapa keluarga tiba pada waktu yang hampir bersamaan, dan salah satu keluarga memandang ke langit di atas istana Tuan Kota. Formasi dunia pohon telah terpicu. Tampaknya ini bukan masalah kecil. Pada saat ini, kereta lain yang dihias dengan indah bergegas mendekat. Kereta ini ditarik oleh seekor kuda merah dengan api merah di keempat kukunya. Kuda merah ini berbadan tinggi dan memiliki mata biru seperti lautan. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat sekilas bahwa ini adalah kuda bayangan merah yang sangat langka. Lalu, tirai pintu kereta terbuka. Gongsun King berjalan dengan mengenakan jaket merah. Kepala keluarga, apa yang terjadi? Gongsun King melangkah maju dan bertanya. Seorang kepala keluarga bernama Li menggelengkan kepalanya dan berkata, kami baru saja tiba, dan kami belum mengetahui situasinya. Kepala keluarga lainnya menunjuk ke langit di atas rumah Tuan Kota, formasi dunia pohon telah terjadi di picu. Tuan Kota pasti ikut serta. Ayo masuk, mari kita lihat dulu. Ya, ayo pergi. Begitu mereka menaiki tangga menuju gerbang, semua orang langsung dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Saya melihat sesosok badan berlumuran darah tergantung di sisi gerbang rumah Tuan Kota. Pihak lain meninggal dengan sangat menyedihkan, tangannya tidak ditemukan, dan panah emas hitam seperti paku, memakukannya ke pintu. Ini, wanita dari klan pedang Tiangang. Seorang kepala keluarga menjadi pucat dan mengerutkan kening. Gongsun King juga sekilas mengenali orang lain. Orang di depannya ternyata adalah Xiao Ying dari keluarga Xiao. Gongsun King, yang juga besar di kota Xiyue, mengenal Xiao Ying. Statusnya di keluarga Xiao berada di urutan kedua setelah Xiao Yi, Xiao Yue, dan beberapa lainnya. Xiao Ying dulunya sombong dan mendominasi, tetapi kemudian dia menjadi anggota klan pedang Tiangang dan menerima pelatihan intensif dari klan pedang, membuatnya semakin sombong. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berakhir dengan akhir yang tragis. Siapa yang melakukannya? Semua orang saling memandang dan terus berjalan masuk. Namun pemandangan di dalamnya malah lebih mengejutkan dan membuat orang mati rasa. Mayat di mana-mana, darah di mana-mana, ada tunggul pohon dan lengan patah di mana-mana. Meskipun beberapa keluarga di kota Pohon Suci telah melihat banyak badai dan ombak, mereka masih sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka hingga mereka berkeringat dingin. Karena orang-orang ini memiliki identitas yang tidak dapat diganggu-gugat, mereka adalah murid dari klan pedang Tiangang. Justru karena 4 kata klan pedang Tiangang, bahkan kepala keluarga mereka pun tidak berani membunuh mereka. Kini, mereka semua tewas di tempat. Metode yang kejam. Sungguh situasi pertempuran yang eksplosif.
Pramugara di belakang Gong Sun King melangkah maju dan memeriksa mayat-mayat di tanah. Kebanyakan dari mereka berakibat fatal dalam satu gerakan. Dilihat dari lukanya, orang yang membunuh mereka sangat kuat dalam tinju dan tendangan, dan sebagian besar senjata yang mereka gunakan adalah pisau. Hiss! Keluar, semua orang tidak bisa menahan nafas. Sosok muda yang mendominasi dan sombong yang mengaku sebagai murid Nirvana Hall di siang hari langsung muncul di benak semua orang. Itu dia. Ya Tuhan, apakah semua orang di klan pedang Tiangang dibunuh olehnya? Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Hati Gong Sun King juga sulit untuk tenang karena melihat senjata Xiao Yi di samping mayat yang hancur. Pedang berat itu kehilangan semua kilaunya dan tertinggal di lapangan, kusam seperti potongan besi tua. Sekarang, Xiao Nunu, yang telah menyelesaikan pertempuran, sedang berjalan menuju rumah Tuan Kota. Mu Yuir mengikuti dari belakang Xiao Nunu, matanya masih merah, memegang busur dan anak panah yang cekatan di tangannya. Meskipun dia mengakhiri hidup Xiao Ying dengan satu anak panah, Mu Yuir masih sedih di dalam hatinya. Terlalu banyak rekan yang terbunuh atau terluka kali ini. Kami bahkan tidak tahu apakah Yun Zhou dan Xiang Dongliu memiliki peluang untuk dihidupkan kembali. Memikirkan wajah tergores Ouyang Rong, Mu Yuir merasakan kekejaman perjuangan sektarian untuk pertama kalinya. Faktanya, ini hanyalah salah satu perselisihan antara klan Piao Miao dan klan pedang Tiangang selama bertahun-tahun. Ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Darah menetes di tangan kiri Xiao Nunu di depannya. Waktu Xiao Nunu untuk menyempurnakan badan perunggu kuno masih singkat, dan belati bajak guntur adalah senjata spiritual kuasi kelas atas dan masih dapat membahayakan Xiao Nunu. Tanganmu, panggil Mu Yuir. Xiao Nunu sepertinya tidak mendengar apapun dan terus berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mu Yuir ragu-ragu untuk berbicara, tapi akhirnya tidak mengatakan apapun. Rumah Tuan Kota, aula tengah. Penjaga yang rapi berbaris di kedua sisi alun-alun di luar aula. Pintu aula utama. Di anak tangga teratas, meskipun penguasa kota Yan Beishan memiliki rambut acak-acakan, matanya seperti mata harimau, yang menakutkan. Kota, Tuan Kota, tolong selamatkan hidupku. Di kaki tangga, kepala pelayan Yan Xiu berlumuran darah. Badannya berlumuran darah besar dan kecil, dan bahkan salah satu lengannya hilang. Yan Xiu tiba-tiba kehilangan aura dingin dan kekerasannya yang biasa. Pada saat ini, dia berlutut di depan Yan Beishan seperti penjahat yang mengaku bersalah. Wajah Yan Beishan tanpa ekspresi. Cucunya Yan Ying meringkuk di belakang Yan Beishan, memegang mainan boneka di tangannya. Di sisi lain pintu masuk istana, berdiri sekelompok orang dari klan Piao Miao yang terluka parah. Wajah Li Hao pucat. Meski pendarahan dari beberapa luka di dadanya telah berhenti, napasnya sangat lemah. Ouyang Rong menutupi wajahnya dengan kain putih, matanya penuh kebencian dan kemarahan. Kemudian, Xiao Nunu dan Mu Yuir datang ke sini. Semua orang melihat sekeliling. Mu Yuir dengan cepat mendatangi Ouyang Rong, Li Hao dan lainnya. Dia mengangguk penuh semangat pada Ouyang Rong, kakak senior, Xiao Nunu dan aku membalaskan dendammu. Badannya masih tergantung di pintu. Mu Yuir tahu betul bahwa Ouyang Rong menderita trauma hebat kali ini. Bukan hanya trauma fisik, namun juga terinjak-injaknya harkat dan martabat. Ouyang Rong tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya menutup matanya dan menghela napas lega. Semua orang memandang Xiao Nunu, semuanya dipenuhi dengan hati yang rumit. Baru saja, beberapa orang dari klan Piao Miao mengetahui cerita di dalam. Mereka tahu bahwa Yan Xiu lah yang mengkhianati Yan Beishan, dan mereka juga tahu bahwa Xiao Nunu lah yang menyelamatkan Yan Beishan. Pada saat ini, Yan Ying, yang meringkuk di belakang Yan Beishan, tiba-tiba keluar. Dia berlari ke Xiao Nunu. Kemudian, dia menunjuk ke tangan kiri Xiao Nunu yang masih mengeluarkan darah. Xiao Nunu mengabaikannya dan tidak mengatakan apapun. Setelah itu, Yan Ying merobek sehelai kain dari sudut roknya dan dengan hati-hati membalut Xiao Nunu. Xiao Nunu ingin menolak, tetapi Yan Ying memegang tangan orang lain, sama seperti ketika dia meminta Xiao Nunu untuk menyelamatkan Yan Beishan, wajahnya penuh dengan sikap keras kepala. Xiao Nunu menyentuhnya dengan ringan dengan jarinya dan membiarkan pihak lain menanganinya. Mu Yuir di sela-sela jelas tercengang. Dia sedikit kesal karena dia tidak berpikir untuk membalut luka Xiao Nunu sekarang.
Yan Beishan melihat tingkah laku Yan Ying di matanya, dan matanya yang agung menunjukkan sedikit kelembutan. Banyak penjaga di istana Tuan Kota tidak bisa tidak saling memandang. Seperti yang kita semua tahu, wanita tertua sangat takut pada orang asing. Tidak peduli siapa yang dia lihat, dia selalu menjauh dari Yan Beishan. Tepat ketika Yan Ying selesai membalut telapak tangan Xiao Nunu, beberapa pemimpin keluarga dari kota Pohon Suci dan Gong Sun King juga datang ke sini. Ketika semua orang melihat situasi ini, mereka tercengang. Kota, Tuan Kota, siapa kepala pelayannya? Apa yang terjadi? Yan Beishan tidak ragu-ragu saat melihat semua orang ada di sini. Dia berkata, Yan Xiu berkolusi dengan klan Pedang Tiangang dan menyakitiku. Sekarang konspirasinya gagal, aku akan menghukumnya dengan berat. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Yan Xiu berkolusi dengan klan Pedang Tiangang. Sebelum ada yang bisa mengetahuinya, Yan Xiu menangis dan menangis minta ampun. Tuan Kota, saya salah. Saya percaya kebohongan klan Pedang Tiangang, dan saya bingung sejenak. Tuan Kota, demi upaya tak terhitung yang telah saya lakukan untuk kota Pohon Suci selama ini, tolong lepaskan aku. Mendengarkan apa yang dikatakan Yan Xiu, Yan Beishan merasa sedikit lembut. Yan Xiu dilatih olehnya. Pada suatu waktu, dia adalah orang yang paling dia percayai. Dibandingkan dengan kemarahan yang disebabkan oleh pengkhianatannya, Yan Beishan bahkan lebih sedih. Yan Xiu menangis dengan sedihnya. Kepalanya terbentur tangga dan mengeluarkan banyak darah. Tuan Kota, saya benar-benar salah. Klan Pedang Tianganglah yang berjanji kepada saya bahwa saya akan memerintah kota Pohon Suci mulai sekarang. Saya sangat terobsesi sehingga saya melakukan hal yang memberontak. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Ayo. Suara Yan Beishan seperti guntur, membuat tulang punggung semua orang menjadi dingin. Di sini, beberapa penjaga keluar, taruh dia di hukuman mati. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan mengunjunginya. Ya, segera, beberapa penjaga menahan Yan Xiu. Tidak peduli bagaimana Yan Xiu memohon belas kasihan, Yan Beishan tetap bergeming. Namun, semua orang bisa melihat bahwa Yan Beishan akhirnya mengalah. Jika ada orang yang hadir, mereka akan berpikir bahwa kejahatan Yan Xiu tidak dapat diampuni. Tapi Yan Beishan masih merindukan cinta lamanya, dan bukannya mengambil nyawa orang lain, dia mengirimnya ke hukuman mati. Dari raungan Yan Xiu barusan, beberapa kepala keluarga di kota Pohon Suci hampir mendapatkan gambaran umum. Setelah itu, Yan Beishan menceritakan kisah apa yang terjadi beberapa hari ini. Setelah semua orang mendengarkan, mereka tiba-tiba sadar. Pantas saja kami telah berjanji untuk membentuk aliansi dengan klan Piao Miao sebelumnya, namun kami tiba-tiba berubah pikiran beberapa hari yang lalu. Ternyata Yan Xiu ada di balik layar. Bertindak terlalu kasar, dan kami, orang suci, Su Cheng sama sekali bukan orang yang sama. Bagaimana mungkin penguasa kota berpikir untuk beralih ke Jianzhong? Sekarang sudah jelas, Yan Xiu benar-benar curang. Syukurlah karena telah membuka matanya dan tidak membiarkan rencana jahatnya berhasil. Setelah menceritakan keseluruhan ceritanya, Yan Beishan juga menghadapi Li Hao, Mu Yuir dan yang lainnya dari klan Piao Miao. Orang tua itulah yang menyebabkan masalah bagimu. Aku akan bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang terjadi pada klan Piao Miao kali ini. Kata-kata penguasa kota Yan sangat kuat. Li Hao mengepalkan tangannya dan menjawab dengan hormat, rumah tuan kota juga menjadi korban, semuanya. Seluruh tanggung jawab ada di klan Pedang Tiangang. Saya akan melaporkan masalah ini kepada tetua ketiga, jadi Tuan Yan tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Aduh. Yan Beishan menghela nafas pelan, lalu berkata, kamu pergi untuk memulihkan lukamu malam ini. Dalam 2 hari ke depan, aku akan secara resmi memberikan sebagian hak pengelolaan kota Pohon Suci kepada klan Piao Miao. Tuan Kota Yan, Li Hao hati yang menggantung akhirnya tenang. Sekarang Yan Beishan yang asli telah berbicara secara langsung, masalah ini adalah suatu kepastian dan tidak ada perubahan yang akan dilakukan. Setelah mengatur agar semua orang di klan Piao Miao beristirahat dan pulih dari luka-luka mereka, Yan Beishan berkata kepada para pemimpin beberapa keluarga, dalam beberapa hari terakhir, kota Pohon Suci mungkin tidak damai. Anda harus bersiap untuk mencegah klan Pedang Tiangang datang untuk menimbulkan masalah. Ya, Tuan Kota. Kepala keluarga mengangguk dengan sungguh-sungguh.
Meskipun masalah ini berasal dari klan pedang Tiangang, semua murid klan pedang dimusnahkan di rumah Tuan Kota. Klan pedang mungkin akan datang untuk meminta penjelasan nanti. Lagi pula, ada terlalu banyak hal yang pertama kali dikeluhkan oleh pelaku kejahatan. Namun, Kota Pohon Suci tidak takut. Pertama-tama, Kota Pohon Suci dilindungi oleh formasi alam pohon. Tidak mudah bagi klan pedang Tiangang untuk menerobos Kota Pohon Suci. Ditambah dengan aliansi antara Kota Pohon Suci dan klan Piao Miao, jika istana penguasa kota berada dalam masalah, klan Piao Miao tidak akan pernah tinggal diam. Semua orang bubar. Gong Sun King melihat Xiao Nunu di tengah kerumunan. Dia ingin naik dan menyapa, tapi dia mengira dia lelah setelah pertempuran sengit malam ini. Setelah beberapa saat ragu, Gong Sun King melepaskan idenya. Kediaman sebelumnya memiliki telah dihancurkan. Selain mayat-mayat berserakan di tanah yang perlu dibuang, istana penguasa kota mengatur halaman lain untuk orang-orang klan Piao Miao, dan penguasa kota Yan Beishan juga membawa sekelompok dokter medis terbaik di Kota Pohon Suci. Keesokan harinya, ini baru fajar, ada ketukan di pintu Xiao Nunu. "Saudara Xiao, apakah kamu sudah bangun?" Ada suara aneh di luar pintu. Xiao Nunu di dalam rumah membuka pintu dan melihat seorang penjaga muda berdiri di luar. "Saudara Xiao, Tuan Kota mengundangmu." Pihak lain berkata dengan sopan. Xiao Nunu bertanya dengan santai, "Ada apa?" "Aku tidak tahu, tapi penguasa kota sudah menunggumu di halaman belakang." Ada sedikit keraguan di mata Xiao Nunu, dia ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti pihak lain. Halaman belakang rumah Tuan Kota. Pepohonan besar menutupi langit dan sinar matahari. Sepintas, halaman belakang tampak seperti lautan hutan yang rimbun. Di bawah kepemimpinan penjaga muda, Xiao Nunu berjalan di sepanjang jalan hijau dengan batu bata di tanah dan hutan di kedua sisinya. Jalan tersebut dibangun dengan sangat rapi, dengan hujan pagi dan embun masih menempel di lempengan batu datar. Di kedua sisi jalan, setiap 10 meter atau lebih, ada pilar batu. Pilar-pilar tersebut diukir dengan pola pohon yang saling terkait dan rumit. Jika Anda mengamatinya dengan cermat, Anda akan merasakan bahwa setiap pilar batu mengandung fluktuasi energi spiritual yang tidak jelas. "Kita hampir sampai," kata penjaga itu. Xiao Nunu sedikit mengangguk. Jalan hijau terus semakin dalam, dan setelah melewati beberapa dataran tinggi, Xiao Nunu akhirnya sampai pada platform batu yang sangat spektakuler. Struktur platform batunya cukup rumit, dengan berbagai bangunan berbentuk kolom yang menopang bagian bawahnya, dan koridor jembatan batu besar yang digantung di luar. Melihat ke atas, memiliki dampak visual yang kuat. "Saudara Xiao, penguasa kota ada di atas sana." Penjaga itu berhenti dan memberi isyarat kepada Xiao Nunu untuk pergi sendiri. Xiao Nunu bertanya dengan bingung, "Apakah kamu tidak pergi?" Penjaga itu menjawab, "Ini adalah tanah suci. Tingkat tertinggi di istana Tuan Kota. Saya tidak memenuhi syarat untuk pergi ke sana." Mengangguk pada Xiao Nunu, lalu berbalik dan pergi. Xiao Nunu berhenti sejenak, lalu naik ke platform yang tinggi. Saat berikutnya, energi spiritual yang sangat kaya berkumpul. Xiao Nunu merasa terkejut, dan sisa kelelahan di badannya hilang. Di atas meja, dua sosok yang agak familiar menunggu. Salah satunya adalah penguasa kota Yan Beishan, dan yang lainnya adalah cucunya Yan Ying. Rumah Tuan Kota. Halaman belakang sama spektakulernya dengan hutan. Di platform batu menjulang tinggi yang dibangun di tengah hutan, Yan Beishan dan cucunya Yan Ying sedang menunggu Xiao Nunu. Yan Beishan berubah dari penampilannya yang acak-acakan dan berantakan kemarin. Rambutnya disisir rapi dan dihiasi mahkota, membuatnya tampak penuh energi dan sikap yang luar biasa. Badan Yan Ying juga jauh lebih bersih dari kemarin. Dia masih kecil berdiri di samping Yan Beishan, tapi kali ini dia tidak meringkuk di belakang kakeknya. Saat Xiao Nunu berjalan, Yan Ying memiringkan kepalanya dan tersenyum ringan. "Tuan Kota." Xiao Nunu menggenggam tangannya dan memberi hormat pada Yan Beishan. Telapak tangan kirinya masih diikat dengan potongan kain yang diikatkan Yan Ying padanya kemarin. Bagaimanapun, itu adalah luka tembus yang disebabkan oleh senjata spiritual kelas atas adalah, tidak bisa sembuh secepat itu. Yan Beishan mengangguk dan memberi isyarat, "Kemarilah." "Hah?" Xiao Nunu memandang ke pihak lain dengan bingung, kemana harus pergi? Teras pohon abadi. Segera setelah Yan Beishan selesai berbicara, tirai lampu hijau zamrud berpindah dari jauh ke dekat.
Tirai tipis bergerak secara vertikal, seolah-olah lapisan tirai air melewati ketiga sosok tersebut. Bas. Kemudian, Xiao Nunu merasakan ruangan itu sedikit tersentuh. Tiba-tiba, Xiao Nunu sepertinya telah memasuki platform cloud bertingkat tinggi. Energi spiritual yang melimpah bagaikan kabut peri. Platform awan begitu tinggi dari langit sehingga seolah-olah Anda dapat menyentuh awan di langit dengan tangan Anda. Di tengah platform awan yang megah ini, terdapat sebuah pohon kuno besar yang menjulang tinggi. Pohon itu sendiri membutuhkan beberapa orang untuk memeluknya, dan kanopinya menutupi hampir 2/3 platform awan. Orang yang berdiri di bawahnya merasa seperti seukuran serangga. Ini dia. Xiao ada sedikit keterkejutan di mata Nunu. Pohon kuno yang menjulang tinggi ini memancarkan aura yang sangat kuat, dengan setiap daun hijau bergoyang dengan cahaya neon khusus. Tempat ini adalah pusat kota pohon suci. Pohon spiritual kuno ini adalah fondasi istana Tuan Kota, kata Yan Beishan kepada Xiao Nunu. Justru karena pohon spiritual kuno inilah istana Tuan Kota mampu menciptakan formasi alam pohon. Xiao Nunu kagum ketika mendengar apa yang dikatakan Yan Beishan. Tapi yang membuatnya bingung adalah, apa tujuan pihak lain menginginkan dia datang ke sini. Kali ini istana Tuan Kota mengalami bencana. Jika Anda tidak membantu, kota pohon suci mungkin telah jatuh ke tangan klan pedang Tiangang. Saya datang kepada Anda untuk mengucapkan terima kasih. Yan Beishan menceritakan alasannya. Xiao Nunu segera menjawab, Tuan Kota serius. Junior ini dikirim ke sini oleh tetua ketiga. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan aliansi antara klan Piao Miao dan kota pohon suci, jadi semua yang dia lakukan hanyalah melakukan tugas. Yan Beishan mengangkat tangannya, publik adalah publik, pribadi adalah pribadi, saya masih dapat membedakan antara publik dan pribadi. Sebelum Xiao Nunu dapat mengatakan apapun, Yan Beishan melambaikan lengan bajunya, dan lampu hijau zamrud menyala. Hoa! Lampu hijau menyala di pohon spiritual kuno, dan gelombang energi yang kuat tiba-tiba muncul di atas platform awan. Wow! Dengan pohon spiritual sebagai pusatnya, formasi kuno menyebar dalam lingkaran. Segera setelah itu, energi spiritual dalam formasi tersebut meleduk, dan ribuan helai kekuatan spiritual murni terlihat berkumpul di depan ketiga orang tersebut. Bas! Aliran kekuatan spiritual murni seperti aliran yang berkumpul pada satu titik. Kemudian, Yan Beishan mengangkat tangan kirinya. Area pusat di mana banyak energi spiritual berkumpul melepaskan cahaya terang seperti bulan. Lalu, bola kecil berwarna hijau zamrud melayang di telapak tangan Yan Beishan. Bola kecil ini seukuran lengkeng, dan cahaya yang dipancarkannya berkedip-kedip. Saat gelap, semuanya lembut. Saat fajar, matahari bersinar terang. Yan Beishan mengangkat benda ini di depan Xiao Nunu. Objek ini adalah jamu roh kayu. Ini adalah harta karun yang terbuat dari pohon spiritual kuno yang mengumpulkan energi spiritual dari segala arah, dan kemudian menggabungkannya dengan energi spiritual mereka sendiri. Biasanya diperlukan waktu 5 hingga 10 tahun untuk membentuknya. Meskipun benda ini disebut jamu roh kayu, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan jamu. Itu tidak meminjam bahan obat apapun, juga tidak dimurnikan dengan api kuali, tetapi dibentuk dengan kekuatan spiritual yang paling murni. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut lagi ketika dia mendengar bahwa dibutuhkan 5 hingga 10 tahun untuk membentuk jamu roh kayu. Tuan Kota Yan, aku. Teman kecil, jangan menolak. Yan Beishan tidak menunggu Xiao Nunu bersikap sopan, dan langsung membuat jamu roh kayu melayang di depannya, tapi itu tidak sebaik milikku. Hidup itu berharga, apalagi pentingnya seluruh istana penguasa kota. Sebagai perbandingan, hadiah terima kasih ini agak ringan. Kata-kata pihak lain sampai pada titik ini, dan jika Xiao Nunu menolak lagi, itu akan terasa salah. Oke, kalau begitu, saya ingin berterima kasih kepada penguasa kota atas kebaikannya. Hahaha, ini tepat. Yan Beishan tertawa keras puas, lalu dia berkata, ambil jamu roh kayu di bawah pohon roh kuno. Kamu bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kamu dapat yakin untuk menyempurnakan ramuan di sini. Yinger dan aku akan menunggumu di luar. Ini tidak perlu sopan. Oke, saya berterima kasih kepada Tuan Kota. Kemudian Yan Beishan membawa Yan. Burung pengicau itu berjalan keluar.
Di platform cloud, di bawah pohon spiritual kuno, Xiao Nunu memegang jamu roh kayu di telapak tangannya, dengan sedikit antisipasi di matanya. Dibutuhkan 5-10 tahun untuk membuat jamu. Energi spiritual yang terkandung dalam jamu ini sangat penting. Segera, Xiao Nunu duduk bersila di bawah pohon spiritual kuno, sedikit menyesuaikan kondisinya, lalu menelan roh kayu jamu. Tengah. Berbeda dengan jamu yang saya minum sebelumnya, saat jamu roh kayu masuk ke mulut saya, rasanya seperti gumpalan cairan dingin, langsung meluncur ke perut saya. Bas! Tiba-tiba, energi spiritual yang 10 kali lebih kuat dari jamu vitalitas yin yang meleduk di badan Xiao Nunu. Namun, kekuatan spiritual ini sangat jernih, tanpa ada kotoran di dalamnya. Xiao Nunu mengaktifkan siklon yin dan yang di dantiannya, untuk dengan cepat menyerap kekuatan jamu roh kayu. Pada saat yang sama, pohon spiritual kuno di atas kepala Xiao Nunu juga bergoyang menjadi cahaya dan bayangan yang indah. Cahaya dan bayangan mimpi menyelimuti Xiao Nunu, dan Xiao Nunu segera merasakan bahwa kecepatan menyerap jamu roh kayu masih semakin cepat. Barang bagus. Xiao Nunu diam-diam merasa senang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya meningkat dengan cepat. Hanya dalam waktu kurang dari beberapa saat, Xiao Nunu mencapai level puncak dari alam kontrol Qi tingkat pertama dan mulai menyerang batas level berikutnya. Di luar, sebuah platform batu yang dibangun di sisi tembok gunung. Yanying duduk di tepi platform batu, kaki kecilnya menjuntai di udara. Dia meringkuk di sisi kakeknya, lebih santai dari sebelumnya. Yan Beishan juga sangat baik. Dia menahan semua keagungannya sebagai penguasa kota, hanya menyisakan cinta untuk cucunya. Kakek, kapan aku akan dewasa? Yanying bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sedikit tergagap dan pengucapannya lebih sulit daripada orang biasa. Yan Beishan tersenyum dan berkata, kamu telah dewasa. Tahun lalu tinggimu hanya 1 meter. Tahun ini tinggimu 1 meter. Tapi umurku sudah 15 tahun. Kata Yanying. Seorang anak normal mendekati tinggi orang dewasa pada usia 15 tahun. Yanying masih seperti anak kecil. Yan Beishan mengelus kepala orang lain, tidak apa-apa sekarang. Tapi, aku juga ingin kaki yang panjang. Kata Yanying sedih. Hahaha. Yan Beishan merasa geli. Dia tertawa dan berkata, akan ada. Kamu tumbuh perlahan, tapi bukan berarti kamu tidak tumbuh. Yanying tidak tahu harus berkata apa, dia hanya melihat ke arah boneka di tangannya. Yan Beishan berkata dengan pasti, percayalah, kakek, aku tidak akan berbohong padamu. Kamu akan tumbuh lebih tinggi dari kakek di masa depan. Oke. Yanying mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, aku akan menjadi lebih tinggi daripada kakek di masa depan. Lalu, seperti itu Xiao Nunu menatapku dan mengangkat kepalanya. Ya, Xiao Nunu mengangkat kepalanya ketika dia melihatmu. Sepertinya Xiao Nunu terlihat berbeda masih muda. Beishan tersenyum mareh. Pada saat ini, gelombang energi spiritual yang kuat datang dari arah teras pohon abadi di belakang. Secercah cahaya melintas di mata Yan Beishan. Gelombang kekuatan ini adalah gerakan yang disebabkan oleh terobosan di bidang kultivasi. Sepertinya kemajuannya berjalan sangat lancar. Keterampilan fisiknya dapat dengan cepat beradaptasi dengan kekuatan jamu roh kayu. Kekuatan dalam badan Xiao Nunu terus berkembang. Sambil menyerap energi spiritual dari jamu roh kayu, dia menjalankan teknik badan hegemon pancer untuk memperkuat setiap bagian badannya. Xiao Nunu, yang telah memasuki kondisi kultivasi, hampir melupakan perjalanan waktu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiao Nunu tiba-tiba membuka matanya. Bang! Tiba-tiba, aura kuat yang jauh melebihi sebelumnya keluar dari badannya. Di platform awan, aliran udara sangat rumit dan energi roh kayu menari dengan liar. Bagian luar badan Xiao Nunu sepertinya dikelilingi oleh cincin satin hijau. Pada saat ini, Yan Beishan masuk bersama Yanying. Merasakan aura di badan Xiao Nunu, Yanying mengangkat kepalanya dan menatap Yan Beishan. Alam kontrol Qi tingkat ketiga. Kata Yan Beishan. Pada saat ini, Xiao Nunu telah menerobos dari kontrol Qi tingkat pertama ke tingkat ketiga. Yanying di sebelahnya menggaruk rambutnya dan tampak sedikit terkejut. Tentu saja, dia terkejut karena hanya ada 3 lapisan. Anda tahu, dibutuhkan 5 hingga 10 tahun agar jamu roh kayu menjadi jamu.
Namun nyatanya, jamur roh kayu ini berumur 10 tahun. Awalnya Yan Beishan berencana menyerahkannya kepada cucunya Yan Ying, namun setelah diskusi kemarin, Yan Ying berinisiatif memberikan jamur roh kayu kepada Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak mengetahui hal ini. Jika diberikan kepada biksu lain di alam kontrol Ki tingkat pertama, itu setidaknya akan menambah keterampilan beberapa tahun. Ketika energi spiritual sepenuhnya dimurnikan, itu dapat mencapai tingkat terendah dari Ki tingkat keempat atau kelima kontrol alam. Tapi untuk monster seperti Xiao Nunu, itu hanya 3 level. Bukan hanya tidak memenuhi harapan Yan Ying, tapi dia juga tidak memahaminya. Menurutnya, Xiao Nunu, dengan bakat yang begitu kuat, seharusnya mampu menembus alam kontrol Ki tingkat kelima untuk memenuhi niat Yan Beishan. Namun, Yan Beishan melihat petunjuknya secara sekilas ranah tidak memenuhi harapan, tetapi momentumnya jauh melampaui level ini. Kekuatan lawan yang sebenarnya mungkin sulit diperkirakan. Pada saat ini, potongan kain yang membalut luka di tangan kiri Xiao Nunu mengendur dengan sendirinya, dan potongan kain itu terbang menjauh di bawah angin kencang. Akhirnya, luka tembus di telapak tangan Xiao Nunu terekspos ke udara. Meski lukanya sudah berhenti mengeluarkan darah, namun bekas luka yang menembus telapak tangan masih terasa mengejutkan. Bas! Saat berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kekuatan pohon spiritual kuno yang memenuhi udara tiba-tiba mengalir ke telapak tangan Xiao Nunu. Siklon kekuatan spiritual hijau zamrud dari segala arah sepertinya dipanggil, dan mereka semua bergegas menuju telapak tangan Xiao Nunu. Itu saja, mata Yan Beishan melebar, menunjukkan sedikit keterkejutan. Yan Ying di sebelahnya juga bingung. Apa yang telah terjadi? Yang juga tampak bingung adalah Xiao Nunu sendiri, yang hanya merasakan sejumlah besar kekuatan pohon spiritual berkumpul di telapak tangannya. Lukanya tidak hanya tidak terasa nyeri, tetapi juga memiliki sensasi sejuk yang unik. Adegan saat ini berlangsung lebih dari selusin kali. Ketika semua kekuatan spiritual di udara tersedot ke telapak tangan Xiao Nunu, pemandangan ajaib muncul lagi. Bas! Luka di telapak tangan Xiao Nunu secara ajaib sembuh. Akhirnya, pola spiritual mirip daun runcing menggantikan luka tersebut. Pola spiritual berhenti di telapak tangan kiri Xiao Nunu, bersinar dengan cahaya perak dan aneh serta misterius. Di bawah pohon spiritual kuno, Xiao Nunu memandangi pola roh berbentuk daun runcing di telapak tangan kirinya dengan heran. Pola roh ini sangat kecil dan halus, dan bahkan garis halus di atasnya cukup jelas. Apa ini? Nunu berdiri. Dia berdiri dan memandang Yan Beishan mendekat dengan kebingungan. Yan Beishan mengangguk berulang kali, dan saat dia mundur karena terkejut, ada sedikit kekaguman di matanya. Saudara Xiao memang ditakdirkan ke kota pohon suci kita. Bahkan pohon roh kuno mengenalimu sebagai manusia. Mengenaliku sebagai manusia. Mata besar Yan Ying juga menunjukkan kebingungan. Yan Beishan menunjuk pola spiritual di telapak tangan Xiao Nunu. Segel spiritual ini adalah energi spiritual yang diberikan kepadamu oleh pohon spiritual kuno. Melalui segel ini, kamu dapat melepaskan semacam kekuatan kayu. Benarkah? Mata Xiao Nunu berbinar. Kekuatan macam apa? Yan Beishan menjawab, kekuatan ini disebut tangan hutan. Ini adalah tangan besar yang diciptakan dengan kekuatan tumbuh-tumbuhan. Ia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Penampilan yang luar biasa. Setelah jeda, Yan Beishan mundur sedikit. Aku akan menunjukkannya padamu. Begitu dia selesai berbicara, Yan Beishan tiba-tiba melepaskan kekuatan energi spiritual kayu yang kuat. Kemudian, tanah di bawah mereka bertiga bergetar hebat. Bebatuan di bumi bergetar hebat. Batu bata itu meleduk, dan akar pohon besar keluar dari tanah. Yan Beishan mengangkat satu tangan dan mengerahkan kekuatan di udara. Retak. Dijalin menjadi satu, lalu diubah menjadi pohon setinggi 7 atau 8 meter. Yan Ying sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di belakangnya. Tapi cahaya terang muncul di mata Xiao Nunu. Tangan kayu besar itu bergerak sesuai dengan pikiran Yan Beishan. Itu bisa direntangkan dengan 5 jari atau dikepalkan. Itu tampak seperti tangan raksasa yang menonjol dari bumi. Xiao Nunu mencoba mengendalikan kekuatan di telapak tangannya tidak mencapai efek Yan Beishan. Sepertinya tidak mungkin, kata Xiao Nunu. Hahaha. Yan Beishan tersenyum lembut, aku belum selesai. Lagi pula, kamu tidak memiliki fisik tipe kayu, jadi dalam keadaan normal, kamu tidak bisa menggunakan tangan hutan. Hah,
Xiao Nunu bingung. Yan Beishan seperti seorang penatua yang baik hati saat ini, dengan sabar menjelaskan kepada Xiao Nunu. Tapi kamu bisa menggunakan teknik ini di tempat yang banyak tumbuh-tumbuhan. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut lagi saat mengatakan ini. Tempat dengan banyak tumbuh-tumbuhan. Ya, segel spiritual di telapak tanganmu akan meningkatkan ketertarikanmu terhadap tumbuh-tumbuhan. Jika ada hutan besar di sekitarmu, itu akan sangat meningkatkan kekuatan segel spiritual ini, sehingga memungkinkanmu untuk melakukannya kamu menggunakan skill tangan hutan. Tentu saja, Anda masih perlu berlatih lebih banyak di tahap awal. Ketika Anda sepenuhnya mengontrol segel spiritual ini di tahap selanjutnya, kekuatan tangan hutan akan menjadi semakin kuat. Xiao Nunu, saya secara kasar mengetahui fungsi segel spiritual ini. Sederhananya, dalam keadaan normal, saya masih tidak dapat menggunakan tangan hutan. Namun jika terjatuh ke dalam hutan di lokasi pertarungan dengan musuh, itu sama saja dengan memasuki kampung halaman Xiao Nunu. Sejujurnya, Xiao Nunu sedikit kecewa. Saya pikir keterampilan yang diberikan kepada saya oleh pohon spiritual kuno ini dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu memerlukan kondisi dasar. Tapi kemudian saya berpikir, menyempurnakan jamur roh kayu sendiri adalah hal yang paling penting. Tangan hutan ini adalah keterampilan yang berbakat. Apapun yang terjadi, itu bukanlah kerugian. Memikirkan hal ini, Xiao Nunu merasa lega. Dalam waktu sesingkat itu, Xiao Nunu telah dipromosikan ke dua alam kecil berturut-turut. Berdasarkan hal ini, Xiao Nunu juga seharusnya tersenyum. Meninggalkan teras pohon abadi, mereka bertiga kembali ke halaman depan rumah Tuan Kota. Di aula depan, Li Hao, Mu Yuir, Li Chen dan yang lainnya sedang menunggu di sini. Melihat Xiao Nunu datang bersama Yan Beishan dan Yan Ying, wajah para anggota klan Piao Miao menunjukkan sedikit keterkejutan. Tuan Kota Yan, Li Hao mengatupkan tangannya dan memberi hormat. Mu Yuir, Li Chen dan yang lainnya juga berdiri satu demi satu. Yan Beishan sedikit mengangkat tangannya, apakah Anda sudah mendapatkan peta pengelolaan kota pohon suci dan dokumen stempel saya? Ya, saya menerimanya pagi-pagi sekali. Kondisi Li Hao jauh lebih baik dari kemarin, pucat, suaranya tidak terdengar begitu lemah saat dia berbicara. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuan Kota, dan kedua kami mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Kota. Yan Beishan memenuhi janjinya dan menyerahkan sebagian pengelolaan kota pohon suci kepada klan Piao Miao. Awalnya, ketika Li Hao datang, dia bisa langsung mengatur untuk mengambil alih, tetapi karena banyaknya korban yang diderita oleh klan Piao Miao dalam pertempuran itu, Li Hao perlu kembali ke klan tersebut dan mendiskusikan masalah tindak lanjut dengan para tetua senior lagi. Selain itu, luka yang dialami oleh Ouyang Rong, Xiang Dongliu, Yun Zhou dan lainnya terlalu serius dan mereka harus segera kembali ke klan untuk perawatan. Meskipun kondisi perawatan di Istana Tuan Kota tidak buruk, pasti ada kesenjangan dibandingkan dengan klan Piao Miao, salah satu dari 7 tempat suci budidaya di Tanah Air Timur. Karena berbagai alasan, Li Hao dan yang lainnya berencana untuk segera kembali. Yan Beishan mengangguk sedikit, lebih baik jika Anda kembali lebih awal. Diperkirakan dalam beberapa hari, klan Pedang Tiangang akan mengetahui apa yang terjadi di sini. Saya juga perlu menghubungi tetua ketiga klan Anda sesegera mungkin untuk menghadapi situasi selanjutnya. Ya, ini juga salah satu hal utama yang kami khawatirkan, kata Li Hao. Saat ini, mata Yan Beishan beralih ke Xiao Nunu. Jika mereka pergi, Xiao Nunu tentu saja tidak akan tinggal. Saudara Xiao, ada satu hal lagi yang harus kupercayakan padamu. Tuan Kota Yan berkata itu tidak masalah. Selama aku, Xiao Nunu, bisa melakukannya, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Jawab Xiao Nunu. Yinger, aku ingin dia pergi ke klan Piao Miao untuk berlatih bersamamu. Bahkan Yan Ying tercengang. Dia dengan cepat meraih salah satu sudut lengan baju Yan Beishan dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan pergi. Mata Yan Beishan penuh cinta. Dia membelai kepala kecil Yan Ying dan hanya mengangguk lembut padanya. Yan Ying masih menggelengkan kepalanya, matanya perlahan memerah. Yan Beishan berkata kepada Xiao Nunu, Li Hao dan yang lainnya, tolong tunggu dia di luar. Li Hao, Mu Yuer dan yang lainnya saling memandang, lalu mengangguk setuju dan meninggalkan aula. Di luar istana,
Kelompok klan Piao Miao tetap diam. Mengingat pentingnya kota pohon suci bagi klan Piao Miao, sama sekali tidak ada masalah bagi Yan Ying untuk memasuki klan tersebut. Namun, satu hal adalah Yan Ying pada dasarnya pemalu. Kecuali Yan Beishan, tidak ada yang mau dekat dengannya dan membawanya ke klan. Di balik pintu, siapa yang akan menjaganya adalah masalah besar. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Xiao Nunu. Intuisi memberitahu mereka bahwa setidaknya setengah dari alasan ide Yan Beishan berasal dari pihak Xiao Nunu. Tapi nyatanya Xiao Nunu juga kaget, tapi dia sebenarnya tidak punya alasan untuk menolak. Setelah beberapa saat, Yan Beishan memimpin Yan Ying keluar. Mata gadis kecil itu merah, dan ada dua air mata yang belum kering di wajahnya. Tapi dilihat dari penampilannya, dia pasti diyakinkan oleh Yan Beishan. Dia tidak akan menghalangimu. Dia dapat menangani kehidupan dasar sehari-hari dengan sangat baik sendirian. Kata Yan Beishan kepada semua orang. Kata-kata Tuan Yan serius. Li Hao mengepalkan tinjunya dengan kedua tangannya. Wanita tertua dari rumah tuan kota bersedia datang ke klan Piao Miao, yang merupakan hal baik yang hanya bisa kami minta. Bagaimana dapatkah itu menghalangi? Apa yang dikatakan Li Hao sopan dan jujur. Yan Ying memang sedikit berbeda dari orang biasa, tapi bagaimanapun juga dia adalah cucu dari Yan Beishan. Jika dia tinggal di klan Piao Miao selama 1 hari, hubungan antara klan Piao Miao dan kota pohon suci akan diperkuat suatu hari nanti. Siapa bilang dia tidak akan menyerahkan nenek moyangnya padanya? Ya, tapi Anda pasti akan dihibur dengan makanan dan minuman yang lezat. Yan Beishan memandang Yan Ying dan mengangguk padanya. Yan Ying menyeka air mata dari matanya dan berjalan perlahan ke sisi Xiao Nunu. Yan Beishan tersenyum. Itu adalah jenis senyuman bahagia dan santai. Ia berharap cucunya yang paling berharga bisa dengan berani keluar dari istana tuan kota. Ia juga berharap cucunya bisa menjadi seperti gadis normal, optimis dan ceria, tidak takut dengan masa depan atau kesulitan. Setengah jam kemudian, di platform luar kota-kota pohon suci, Yan Beishan menyaksikan beberapa elang bersayap salju yang megah terbang ke langit. Yan Ying berdiri di punggung elang dan melambai ke arah gunung Yanbei di bawah. "Kakek!" teriaknya, meskipun suaranya tidak nyaring, tapi dia sudah berusaha sangat keras. "Kamu harus ingat untuk menemuiku. Patuh dan jangan takut apapun yang terjadi." Kata-kata umum mengandung makna yang paling mendalam. Meski ada segala macam keengganan untuk menyerah, anak ayam itu akan terbang tinggi, dan suatu saat ia akan berubah menjadi burung rok, membubung ribuan mil ke angkasa. Sore harinya, elang bersayap salju melintasi pegunungan dan sungai di lautan awan, dan juga memasuki ranah klan Piao Miao. Pegunungan di kejauhan bergelombang dan megah. Gerbang gunung klan Piao Miao seperti naga raksasa yang membentang di langit, yang sangat mengejutkan. Suasana hati Yan Ying yang sedih menjadi sangat lega. Angin meniup rambut panjangnya, dan matanya yang jernih terlihat sangat indah. Saat ini, Xiao Nunu tiba-tiba berbicara. "Adik perempuan Yuir." "Hah?" Mu Yuir tertegun. Sepertinya ini pertama kalinya Xiao Nunu berinisiatif meneleponnya. "Permisi, tolong bawa Nona Yan Ying kembali ke klan dulu. Ada yang harus saya lakukan." Semua orang saling memandang dengan bingung. "Apa yang terjadi?" Mu Yuir bertanya dengan rasa ingin tahu. "Sedikit masalah pribadi." Kemudian, Xiao Nunu melintas dan melompat langsung ke punggung elang bersayap salju yang kosong. "Xiao!" teriak Yan Ying pelan. "Jangan khawatir, aku akan segera kembali." Xiao Nunu segera mengusir elang bersayap salju dan meninggalkan tim. Li Hao, yang memimpin tim, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pihak lain berubah menjadi cahaya dan bayangan dan terbang keluar. Mu Yuir melihat sosok Xiao Nunu yang menghilang di kejauhan, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Bukankah seharusnya orang ini memanggilku kakak perempuan? Apa sih yang memanggilku adik perempuan?" Elang bersayap salju seperti kilat putih, ia melepaskan ketajaman dalam kehampaan. Mata Xiao Nunu bahkan lebih tajam. Arah yang dia tuju tidak lain adalah kota Siyue. "Keluarga Xiao, aku punya hadiah besar untukmu." Kota Siyue. Ini sudah setengah jam memasuki malam. Keluarga Xiao terang benderang dan makmur. Beberapa hari yang lalu, properti keluarga Xiao di kota Siyue diperluas lebih jauh. Kepala keluarga, Xiao Xiong, langsung memeras 3 keluarga lainnya. Dan sekarang, satu-satunya di kota Siyue yang bisa melawan kota Siyue.
Keluarga Xiao adalah hanya keluarga Gongsun yang mendirikan kamar dagang Wanjin. Hei, hanya ada satu keluarga Gongsun yang tersisa. 3 keluarga lainnya telah kehilangan kemampuan untuk bersaing dengan keluarga Xiao kita. Seseorang di keluarga Xiao sedang minum anggur untuk merayakannya. Apa maksud keluarga Gongsun? Di belakang kita adalah klan pedang Tiangang. Berdasarkan ini, setidaknya dalam 3 tahun, keluarga Gongsun akan diinjak-injak dengan kejam di bawah kaki kita. 3 tahun. Apakah butuh 3 tahun? Tuan muda dipromosikan menjadi murid tingkat pertama dari klan pedang 2 bulan lalu. Ada juga wanita kedua, yang sangat dihargai oleh master klan muda Feng Hanyu, serta Xiao Burang, Xiao Duo, Xiao Ying dan yang lainnya telah menjadi murid kelas 2. Keluarga Gongsun ingin bertarung dengan kita, apakah dia memiliki kekuatan? Hahaha, kamu benar, bahkan jika keluarga Gongsun bukan apa-apa, keluarga Xiao adalah yang terbaik. Penguasa Kota Bulan. Tiba-tiba, petir menembus langit di atas kota Siyue. Kemudian, langit malam yang semula cerah tiba-tiba menjadi suram karena alasan yang tidak diketahui. Apa yang terjadi? Cuacanya berubah seperti ini. Apakah akan turun hujan? Saat ini, pintu keluarga Xiao terbuka. Penjaga di pintu menuju ke aula. Tuan, seseorang baru saja mengirimkan barang ini, mengatakan bahwa itu diberikan kepada Anda, Tuan. Aula keluarga Xiao. Kepala keluarga, Xiao Xiong, sedang mendiskusikan bagaimana cara menekan dan mengucilkan keluarga Gongsun selanjutnya, ketika dia tiba-tiba melihat penjaga masuk dengan kotak hadiah yang sangat indah di pelukannya. Kotak kadonya terbuat dari kayu cendana dan memiliki ukiran relief yang sangat indah di atasnya. Mata salah satu anggota senior keluarga Xiao berbinar, dan dia tersenyum dan berkata, sepertinya ada kekuatan lain yang ingin menjilat keluarga Xiao kita. Orang lain juga terkekeh, ini sudah gelombang ke-10 hari ini kan. Dibandingkan dengan gelombang sebelumnya, orang ini sebenarnya mengirim sebuah kotak. Pasukan mana yang pelit sekali. Pihak lain tidak mengatakan itu dia. Siapa itu? Dia hanya mengatakan bahwa benda ini harus diserahkan langsung kepada pemilik keluarga. Dia juga mengatakan bahwa pemiliknya akan sangat puas setelah membaca apa yang ada di dalamnya, dan dia bisa menebak siapa dia secara sekilas. Begitu dia mengatakan ini, tidak ada jejaknya. Xiao Xiong, yang sangat bersemangat, mau tidak mau merasa sedikit penasaran. Dia berkata dengan tenang, bawakan. Ya, penjaga itu dengan hormat mengangkat kotak kayu itu. Ketika Xiao Xiong mengambil kotak kayu itu, semua anggota senior keluarga Xiao di sebelahnya menunjukkan senyuman menghina. Masih sangat puas. Dengan kekuatan keluarga Xiao kita saat ini, adakah yang bisa membuat kita merasa sangat puas? Bukannya tidak ada apa-apa, seperti kepala-kepala keluarga Gongsun. Kamu benar-benar tidak bilang, kotak kayu ini sangat cocok untuk menampung kepala seseorang. Saat semua orang selesai berbicara, Xiao Xiong membuka kotak kayu itu. Tiba-tiba bau darah mengalir ke arahnya. Ketika Xiao Xiong melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Bang! Kotak kayu itu jatuh ke tanah, dan kemudian, sebuah kepala yang tampak ganas keluar darinya. Para eksekutif puncak keluarga Xiao yang merasa bangga juga terkejut. Itu sebenarnya kepala sungguhan. Namun, itu bukanlah kepala dari kepala keluarga Gongsun, tapi tuan muda dari keluarga Xiao, Xiao Yi. Dalam sekejap, seluruh aula keluarga Xiao dipenuhi amarah, dan petir tiba-tiba sepertinya meleduk di benak semua orang. Tuan muda, anggota senior keluarga Xiao yang baru saja tersenyum paling gembira menjadi pucat. Kepala Xiao Yi berguling sampai ke pintu aula, fitur wajahnya berubah dan matanya terbuka lebar, seolah dia menderita kesakitan dan ketakutan yang luar biasa sebelum kematiannya. Penjaga keluarga Xiao yang mengantarkan kotak kayu itu bahkan lebih ketakutan. Dia merasa punggungnya, mata rasa dan tangan serta kakinya dingin. Dia berlutut, gemetar. Tuan, saya tidak tahu ini masalahnya. Saya tidak tahu bahwa yang ada di dalamnya adalah kepala tuan muda. Kepala. Sebelum pihak lain dapat menyelesaikan kata-katanya, sebuah serangan telapak tangan bercampur amarah yang mengamuk menghantam badannya. Tuling penjaga itu patah dan bagian badannya hancur. Dia terbang tanpa suara dan jatuh ke tanah. Sejumlah besar darah tumpah dari mulut dan hidungnya, dan dia berhenti bergerak.
Pergerakan ini juga menyebabkan kekacauan dalam keluarga Xiao. Semua orang dengan cepat berkumpul menuju aula. Apa yang terjadi? Bagaimana kepala keluarga bisa begitu marah? Aula itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan semua anggota senior klan berdiri di kedua sisi dalam ketakutan. Saat ini, Xiao Xiong seperti singa yang marah, matanya penuh dengan mata merah. Ketika semua orang di luar melihat kepala itu tergeletak di tanah, mereka semua sangat terkejut hingga mereka bahkan tidak bisa berdiri diam. Tuan muda, kalau begitu, itu Tuan muda. Ah, itu Tuan muda. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Beberapa kerabat perempuan yang pemalu menangis di depan umum. Diam, semuanya. Xiao Xiong meraung, seperti guntur yang menusuk telinga. Semua orang ketakutan dan hanya bisa gemetar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Xiong mengepalkan tinjunya dengan keras, dan pembuluh darah di dahinya terasa seperti akan pecah. Kurang dari 2 bulan kemudian, Xiao Yi, tuan muda dari keluarga Xiao, terbunuh lagi. Dengan cara seperti itu, sosok muda tiba-tiba muncul di benak semua orang. Mungkinkah itu Xiao Nunu lagi? Bagaimana ini mungkin? Xiao Yi adalah murid kelas 1 dari klan Pedang Tiangang. Bagaimana Xiao Nunu bisa membunuh Xiao Yi? Pada saat ini, pengumuman panik datang dari pintu lagi. Rumah, Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Berita datang dari klan Pedang Tiangang. Tuan muda Xiao Yi terbunuh di kota pohon suci. Sebelum pihak lain selesai berbicara, dia dikejutkan oleh suasananya di depannya. Dia merasa mati rasa, dan ketika dia melihat kepala yang mati, kakinya melemah dan dia terjatuh ke tanah. Siapa pembunuhnya? Seorang anggota senior keluarga Xiao berdiri dan bertanya dengan marah. Merasakan dinginnya mata Xiao Xiong, gigi murid yang melaporkan laporan itu bergetar. Dia tergagap, Xiao Nunu, konon, Xiao Nunu. Sekali lagi dipukuli. Seluruh badanku mati rasa karena syok. Ini benar-benar Xiao Nunu. Pihak lain telah membunuh anak buah Xiao Yong, dan sekarang dia telah membunuh putra sulung Xiao Xiong. Hal yang paling mengejutkan adalah pihak lain benar-benar mengirimkan kepala Xiao Yi ke rumah Xiao dan di depan Xiao Xiong. Bagaimana kamu bisa membunuh orang hanya dengan anggukan? Bagaimana kamu bisa membunuh hati dan keinginan orang? Tepat ketika keluarga Xiao baru saja mengalahkan 3 keluarga besar lainnya di kota Siyue dan berada di puncaknya, Xiao Nunu datang langsung dengan serangan pembunuhan dan memilukan. Ini adalah sebuah provokasi. Lebih penting lagi, balas dendam. Kutu kupret. Xiao Xiong tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya, matanya memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan kekuatan spiritual yang agung mengguncang lantai di bawahnya saat ini. Segel gerbang kota untukku segera. Jangan lewatkan bagian manapun. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kemarahan yang tidak terkendali. Xiao Xiong akhirnya menyesalinya, tapi yang dia sesali bukanlah karena dia memperlakukan Xiao Nunu seperti itu, tapi dia tidak membunuhnya sepenuhnya. Tidak ada yang mengira bahwa orang tak berguna seperti guguk busuk itu bisa membawa kerusakan sebesar itu pada keluarga Xiao. Kedua putra Xiao Xiong semuanya mati di tangan Xiao Nunu. Kali ini, apapun yang terjadi, dia akan mencekik Xiao Nunu di kota Siyue. Kota Siyue. Kekacauan terjadi, dan tunggangan makhluk spiritual berukuran besar melintasi kota. Mereka menutup semua pintu keluar kota Siyue secepat mungkin. Adegan malam itu sepertinya terulang kembali. Bagaimana tanggapan Xiao Nunu kali ini? Bisakah dia kabur lagi? Bersambung.